Ya, Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Kita lanjutkan, saya ke Pak Edi Wijaya ya. Ini tadi dikatakan Edi Kusuma. Ya. Kalau gitu Edi Kusuma Wijaya. Harus lengkap. Tetapi begini Pak Edi, karena kan kalau di DPR biasanya yang riskan adalah undang-undang begitu, yang suka dimainkan begitu ya Pak dalam pengesahan undang-undang ataupun anggaran juga. Nah, tapi kalau di kepala daerah ini seringkali bermainnya tadi itu di perizinan, karena perizinan inilah yang paling sulit dipantau atau diketahui, dan ini bisa dikatakan yang paling banyak dilakukan begitu ya Pak modusnya. Jadi bukan hanya apa tadi dibilang perizinan kan, sebetulnya apa? Seluruh pendapatan daerah itu sekarang tuh belum begitu terpantau oleh penegak hukum. Ya. Kalau misalnya nanti penegak hukum atau KPK lebih teliti lagi, sebetulnya apa? Banyak lagi itu kepala daerah itu yang bisa ditangkap. Yang kita masih mencurigai ya, apakah uang-uang pendapatan daerah ini kemana dan siapa yang ngawasinya? Nah ini belum pernah terbongkar. Yang dibongkar oleh KPK saat ini melalui OTT misalnya, itu kan baru berupa suap atau gratifikasi. Nah, seperti penyelewengan uang dinas pendapatan daerah itu atau pendapatan daerah ini yang belum begitu terpantau. Tapi tampaknya KPK fokus di OTT nih lebih banyaknya ya. Nah, OTT ini kan itu suatu operasi ya, suatu cara untuk melakukan penangkapan ya. Apalagi nanti kalau misalnya dilakukan suatu penelitian dulu terhadap apa yang dikorupsi oleh kepala daerah, itu mungkin masih banyak lagi. Ya ini belum terbongkar, dan pernah kita katakan waktu itu pada KPK ya, sumber-sumber pemasukan negara itu yang perlu diawasin juga sama KPK. Jangan hanya uang yang digunakan oleh pejabat negara. Sumber-sumber pemasukan keuangan kita kan bisa melalui pajak, non pajak. Tapi kan itu sulit kan, itu kan ada semua transparan kalau itu harusnya kan. Yang bisa dibawa tangan adalah masalah perizinan. Nah itu begitu. kita tidak tahu pemasukan kita ini sebetulnya berapa suatu daerah itu secara perhitungan. Ya kan? Maka saya bilang tadi pemasukan negara maupun pemasukan daerah itu kan dari pajak-pajak, non pajak, hibah-hibah, baik hibah dalam negeri maupun hibah luar negeri. Apakah ini sudah terawasi dengan baik? Memang sistemnya tidak transparan ya itu Pak Refli, jadi masih bisa dimainkan. Begini, ya. Gitu. Kalau kita bicara mengenai korupsi kepala daerah, itu sebenarnya ruangnya itu banyak sekali. Dan sebenarnya kalau kepala daerah itu ingin bermain safe misalnya, dia nggak akan tertangkap juga. Tapi yang tertangkap ini saya kira memang agak greedy ya, agak kasar, lalu kemudian juga ingin nilai yang lebih besar dan lain sebagainya. Paling gampang itu kan setoran-setoran itu, misalnya setoran-setoran dari pengusaha. Gratifikasi lah ya maksudnya. Iya, gratifikasi yang kecil-kecil seperti itu, tapi sering begitu saya kira tidak akan diperhatikan oleh KPK juga. Tapi kalau misalnya ada hubungan khusus ya, ada upaya intensi untuk sedikit memeras, ada komunikasi, nah itulah yang kena. Nah karena itu begini, kalau kita bicara menjadi kepala daerah itu, ya niatnya juga harus lurus menurut saya. Kalau niatnya tidak lurus, maka pasti akan korupsi. Saya pernah bertanya dengan Bupati Kudus misalnya. Saya tanya kepada yang bersangkutan, berapa pendapatan kepala daerah? Baik. Saya tanya, mau iklan dulu? Bukan, mau ada penelpon pemirsa ya. Nanti kita sambung dulu dari hulunya saja sudah harus lurus niatnya. Tapi bagaimana lurus kalau modalnya untuk jadi kepala daerah itu bisa? Itu yang kan saya bahas. Ya, tapi kita terima penelpon dulu. Halo, selamat malam. Loh, kan terputus gara-gara kelamaan nih Pak Refli ini. Ya tadi sudah ada penelpon, mungkin kita akan kami mengundang interaktif ya acara malam ini, kami mengundang partisipasi Anda pemirsa untuk bergabung dalam diskusi ini. Silakan dilanjutkan tadi itu Pak Refli. Tadi jadi saya tanya, berapa sih pendapatan Bapak sebagai Bupati Kudus? Pokoknya pendapatan apa saja, pengertian apa saja itu yang resmi, ya, yang resmi. Maka dia mengatakan rata-rata angka 30 juta. Kalau tidak salah gaji pokoknya ya antara 6 sampai 10 juta saja itu kepala daerah, bupati atau wali kota. Coba bayangkan 30 juta itu kalau dikalikan 12 itu baru 360 juta setahun. Kalau dikalikan 5 tahun itu cuma kurang dari 2 miliar. Sementara biaya politiknya itu bisa puluhan sampai ratusan miliar. Kan tidak masuk akal. Dari sisi cost and benefitnya kalau kita mengandalkan hal-hal yang hal-hal seperti ini. Nah, karena itu
Nah, ini ada Ya, penelpon silakan. ini. Ya, Halo, silakan. selamat malam. Ya. Ya, halo, selamat malam. Silakan dengan siapa di mana? Samita Tangerang. Silakan Pak Samita. Oh ya, Pak Refli Harun yang saya hormati. Ya. Iya. Benar kata Pak Refli, korupsi udah membudaya di Indonesia. Sebab dari mulanya juga dari sekolah aja udah dipelajarin korupsi. Gitu Pak Refli. Baik. Karena memang sistem pendidikannya juga ya, semua sekolah suap juga begitu Mas Usman. Terima kasih nih Pak Samita. Ya, Bahasa Rahma ya gitu. Jadi mulai sekolahnya juga udah masuk korupsi. Untuk Iya, keterima, ya baik, terima kasih nih Pak Samita. Sistemnya tadi ya, untuk jadi kepala daerahnya harus suap pemilihnya. Saya bisa tambahin sedikit ya. Nah, karena itu ya, kalau kita bicara tentang kepala daerah ya, ketika biaya itu mahal, hanya dua kemungkinan. Dia kemudian mencari sumber pembiayaan yang tidak benar, seperti tadi untuk biaya politik, atau dia menggunakan sponsor cukong. Tentu kan cukong ini kan mau ada feedbacknya atau kickbacknya nanti setelah dia terpilih. Nah, bisa dibayangkan kepala daerah manapun itu akan terkerangkeng dengan dua hal itu. Kalau cukong termasuk korupsi tidak Pak? Tidak secara langsung, tapi nanti waktu perizinan ini kan itu kan korupsi juga. Tapi waktu itu kan belum jadi kepala daerah ya, jadi nggak kena KPK. Iya, nggak ada masalah kan waktu itu. Nah, sekarang ketika kemudian ini tidak dibenahi di hulunya, maka kemudian hampir semua kepala daerah pasti akan melakukan tindak pidana korupsi. Paling tidak dia akan terkerangkeng. Karena itu memurahkan dan memudahkan ongkos pilkada itu adalah sebuah keharusan. Nah, celakanya kita sampai saat ini belum memiliki formula yang kuat untuk memudahkan dan memurahkan proses itu. Walaupun sudah dicoba. Baik, ya, gitu. Ini Pak Edi Kusuma, karena kan kalau memurahkan tadi itu intinya memurahkan biaya pemilihan pilkada, apa solusinya? Apakah kita kembali tadi itu seperti dulu agar pilkadanya itu tak langsung saja sehingga tidak memakan biaya yang besar? Tapi sih kalau menurut aturan pemerintah ya, dalam pilkada, pemilihan presiden, caleg dan lain-lain itu tidak boleh sama sekali melakukan politik uang atau cara-cara pemilihan dengan uang. Tidak usah politik uang, Pak. Bayar saksinya saja berapa sudah besar itu. Ini semua ditanggung sama pemerintah sebetulnya. Tapi yang jadi persoalan, kenapa masih ada korupsi? Nah ini ada terjadi suatu masalah ya antara masyarakat sendiri. Saya kan sering turun ke daerah, saya tanya, mesti ada jawaban yang penting apa? Yang penting ada ini dulu, baru kita coblos. Seperti kata Pak Saminta tadi itu yang memang sudah Saya pernah katakan mohon maaf ya, di wilayah saya ada pemilihan kepala daerah. Saya tanya pembantu saya, kebetulan dia itu kan kalau pagi datang ke rumah saya, sore pulang. Saya bilang, "Mbok, besok nyoblos siapa?" Gitu. Nyoblos dia, kenapa? Kemarin sih udah dikasih uang katanya. Tapi daripada tidak ada yang ngasih uang, lebih baik dikasih uang. Sama-sama di rumah saya juga begitu. Nah ini permasalahan ini sebetulnya Pak, sudah mau dijawab sama Pak Jokowi. Karena pernah kita melakukan suatu analisis ke beberapa negara yang sudah bisa memperbaiki masalah korupsi. Itu tergantung pada kepala negara. Awalnya ini yang bisa menjadi triggernya di kepala negara. Nah, kepala negara kita sebetulnya sudah menyampaikan ini, sifat-sifat sederhana, tidak korupsi dan lain-lain. Kemudian beliau sebetulnya sudah mencanangkan revolusi mental. Kalau tidak revolusi mental, kita ini. Tapi kayaknya masih jauh itu realisasinya revolusi. Baik. Kalau kita ini tidak masih jauh ke revolusi mental tadi, korupsi masih ada. Iya, baik. Kenapa? Kalau kita hitung-hitung, misalnya kita menghitung masalah gaji itu sekarang belum mencukupi hidup yang standar, yang layak standar dalam satu bulan. Baik, seorang baik, tapi ada sependapat ya Pak Refli bahwa tingginya biaya pilkada itu karena politik uang. Bukankah tanpa politik uang pun juga sudah besar sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai pilkada itu ya, komponen pilkada itu banyak yang menyebabkan biayanya tinggi ya. Pertama biaya yang resmi ya. Biaya yang resmi, biaya yang setengah resmi sama biaya yang ilegal. Biaya yang resmi itu ya mulai dari proses pendaftaran, mengadakan spanduk dan lain sebagainya. Kampanye. Itu sendiri udah butuh miliaran dan tidak mungkin calon kepala daerah itu tidak keluar duit.
biaya yang in between, yang abu-abu itu sewa perahu. Memang ada undang-undang yang mengatakan bahwa kalau misalnya sewa perahu dalam pengertian membayar ke partai politik itu akan didiskualifikasi dan partai politiknya akan dilarang. Tapi nggak ada praktik di Republik ini. Saya berani bertaruh, berani bersumpah. Hampir semua mengatakan bayar ke partai politik. Nggak ada yang nggak bayar. Karena kalau tidak bayar tuh rekomendasi itu tidak akan keluar. Lalu kemudian biaya berikutnya adalah biaya-biaya yang resmi juga, itu biaya perkara misalnya. Berperkara itu mulai dari pengadilan tun, mulai dari pengadilan Bawaslu. Belum lagi biaya kalau iklan mau iklan di TV dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian biaya yang paling juga cukup besar adalah biaya money politics. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita harus pangkas dulu biaya money politik. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus punya yang namanya effective law enforcement. Nah, saya sudah lihat undang-undangnya itu tidak efektif. Jadi pelaku money politics itu tidak bisa didiskualifikasi. Kalaupun didiskualifikasi melalui sebuah proses ya, yang kemudian proses itu sudah tidak catch up lagi dengan Pilkada DKI kemarin banyak sembako juga nggak ada ininya ya Pak ya? Yeah, that's the point. Yang saya ingin katakan adalah akhirnya kan tidak mudah juga kemudian ketika kemudian itu mau diproses dan kemudian memberikan efek jera misalnya berupa diskualifikasi. Nah ini mungkin dari Pak Edi Kusuma ya, karena tadi disinggung partai politik itu juga menjadi salah satu sumber mengapa biaya pilkada itu tinggi. Satu, untuk sewa perahu itu sudah tinggi, kemudian dan tadi itu money politiknya itu juga menyebabkan biaya tinggi. Tapi kalau sampai ke situ mohon maaf, emang saya belum tahu sih. Saya juga belum begitu lama masuk di partai politik dan saya tidak ikut berkecimpung di itu. Jadi saya tidak tahu persis dan saya juga belum coba-coba. Kemarin ada teman saya bilang coba apa jadi apa calon aja gubernur, saya bilang begitu kan. Wah katanya kalau ada duitnya saya tidak berani gitu. Belum, jadi dugaan dalam hati dia sudah ada. Kalau ada masalah uang saya tidak berani calon. Kalau tidak ada uangnya saya berani. Nah susah saya menjawabnya sama teman saya itu. Kalau misalnya terjadi hal seperti itu, sebenarnya nggak bisa menjamin ya kalau nggak ada duitnya. Nggak usah duit, nanti ada yang bayarin, ada yang sponsorin seperti itu kan biasanya. Kalau dalam cerita atau dalam teori-teori sih ada seperti itu, yang dikatakan politik oligarki. Tapi saya juga belum sampai ke situ Pak Rapli. Jadi harusnya begini sebenarnya, kalau memurahkan itu seharusnya yang misalnya iklim politik yang benar, biaya itu harusnya dikeluarkan oleh partai politik. Jadi partai politik itu melakukan fundraising secara legal. Misalnya dia mengandalkan iuran anggota dan lain sebagainya. Ada juga memang sumbangan dari negara kan berdasarkan seperti di Amerika juga. Iya. Jadi fundraising juga fundraising kan? Masyarakat tuh bisa menyumbang $10, $100, itu fundraisingnya itu bisa mencapai miliaran dolar misalnya. Nah, lalu kemudian dana itulah yang digunakan untuk kemudian berkampanye, termasuk juga misalnya mengadakan dinner ya. Ya sama saja nanti yang fundraising pengusaha-pengusaha. Oh tidak, kalau di Amerika misalnya itu dideklar dan ada pembatasan, tidak boleh sembarangan. Jadi kalau misalnya kan di kita juga ada sebenarnya, jadi ada deklarasi dan semua transaksi itu harus melalui bank. Jadi tidak ada transaksi yang kemudian in hand begitu. Nah, kalau instrumen-instrumen seperti itu kita manfaatkan, kita gunakan, maka kemudian kita bisa mencegahnya. Tapi masalahnya begini, kan di Indonesia ini kan banyak sekali uang di bawah bantal yang tidak masuk instrumen perbankan. Rata-rata pilkada itu memainkan uang-uang gelap begitu semua. Maka kemudian ketika pilkada inflasi pasti akan tinggi begitu. Karena banyak yang baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.